Bukan, ya kalau kita pikirkan ya dengan cermat sebenarnya investasi di negara kita tuh masih sangat minim loh. Coba ya kita ini Ya. berkaca. Di negara kita itu saham di negara kita tuh baru 844. Mungkin hari ini 845 saham. Mhm. 845 saham itu kalau dihitung secara total nilai valuasinya Mhm. berdasarkan lembar saham dikali harga sahamnya secara total itu diadu sama satu perusahaan di Amerika namanya Apple. Itu Mhm. belum nyampe separuhnya loh Mas Daryl. Selamat malam Mas Wahid, apa kabar? Selamat malam Mas Daryl, selamat malam kepada Smart Listeners dimanapun Anda berada. Kasih topiknya tiba-tiba langsung pakai kutip, Ah. nggak bayar pajak, ada kasus motor gede ya kan, semua Aha. ada bilang nyesel bayar pajak, bikin bilang jangan bayar pajak investasi ini bagaimana sih ini Mas Nggak Daryl? ngerti deh. Pokoknya kita bahas deh. Karena ternyata ada juga loh ya, investasi itu yang tidak dikenakan pajak ya. Iya, sebenarnya ada satu kata-kata yang Hmm. dibuat kutip ya dalam dalam perbincangan kita di sore menjelang malam hari ini. Sebenarnya satu hal yang menarik bahwa kita harus tahu bahwa pelaporan pajak yang dilakukan itu kan kita yang melaporkan sendiri atas sudah kita dapati gitu ya. Betul. Benar ada kalau kita itu bekerja menjadi memiliki pendapatan, maka orang yang mempekerjakan kita yang membayar dari gaji dan juga honor kita Ya, itu wajib melakukan pemotongan pajak. Jadi kalau ya. yang seperti itu kita tidak bisa melawan lagi lah dalam arti kata bila tidak dipotong maka yang tidak memotong itu yang boleh dibilang sebagai orang yang salah lah. Seperti itu Oke. di Hmm. dalam aturannya. Nah, Hmm. sebenarnya poin menarik yang ingin saya ceritakan pada malam hari ini terkait dengan tidak membayar pajak adalah kita tidak perlu pusing lagi dalam bicara mengenai potong memotong dan tidak perlu lagi bicara mengenai pajak progresif kalau Betul. kita itu dengan sudut pandang menjadi seorang investor. Hmm. Hmm. Kenapa seperti itu? Karena pertama kita harus tahu dulu namanya adalah bagaimana perhitungan pajak di Indonesia. Masih banyak yang tidak mengerti. Hmm. Kenapa dapat saya katakan tidak mengerti? Saya juga bukan orang yang terlalu tahu banget karena pertama bisa saja kita menggunakan konsultan pajak. Ya. Tapi pada akhirnya kesalahan pencatatan bagaimanapun akan kembali kepada diri kita sebagai wajib pajak loh. Hmm. Ya, Setuju. nah itu penting untuk kita ketahui. Mau kayak apapun konsultannya ngomong, konsultan apapun menulis. Ketika terjadi kesalahan dan terjadi apapun dan Hmm. memang terbukti kita salah, itu yang akan menanggung akibatnya adalah diri kita sendiri. Jadi Hmm. kita tetap harus menjadi orang yang bertanggung jawab bicara mengenai aspek perpajakan ini. Oke. Oke. Sekarang kita akan berbicara nih, tahu nggak sih bahwa di negara kita itu sebagai seseorang warga itu pasti Hmm. harus melaporkan pajaknya ada dan nggak ada. Setuju. Ini Hmm. penting gitu ya. Ini Ya, kenapa ya. tiba-tiba kita seperti mewakili Ibu Sri Mulyani di sini? Oh, nggak apa-apa. Itu kan mengedukasi masyarakat kita. Ya, nah, jadi ketika kita dalam keadaan eh, boleh dibilang ada batas ambang tidak kena pajak karena adanya penghasilan tidak kena pajak Betul. disebut sebagai PTKP. PKP, ya. Nah, jadi kalau kita tidak sampai pendapatan satu tahunnya itu Hmm. senilai daripada PTKP, di mana PTKP itu ada menikah, tidak menikah, dan punya anak, ataupun disebut punya tanggungan sampai tiga, maka Hmm. PTKP-nya akan berbeda, semakin besar. Nah, Hmm. kalau nilainya kurang daripada PTKP, maka kita laporannya sudah pasti nihil. Hmm. Oke. Itu penting tuh ya. Ya ini Ya, kalau ya. kita bicara pajak penghasilan yang sifatnya eh, inilah apa normal dilaporkan. Hmm. Hmm. Semakin hari itu semakin sebenarnya kalau kita melakukan pelaporan pribadi, misalnya kalau kita tidak menggunakan konsultan, itu Hmm. sekarang sudah muncul semua tuh dari yang memotong memotong pajak tuh sudah tampil semua di dalam kolom SPT kita. Coba deh nanti tes Hmm. ya. Ini kan sudah mau menjelang nih ya. Ya, betul. Nanti akan muncul tuh ada banyak yang memotong pajak dari kita. Dari Hmm. situ kita hitung secara pendapatan. Bila Hmm. pendapatan kita melewati tir-tirnya, batas-batas 1, 2, 3, 4, maka itu disebut sebagai progresif tuh. Hmm. 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 Jadi saya Ya. pernah hitung-hitung ya kalau Cristiano Ronaldo itu kan di Indonesia boleh dibilang hitungannya single ya. Hmm.
Ya, itu kalau dengan penghasilan dia hari ini 3 triliun tuh bayar pajak akibat pajak progresif itu bisa Hmm, sepertiga lebih loh dari pendapatan dia. oke. Nah, 1T lah boleh dibilang 1T lebih dikit gitu ya. Nah, Hmm, itu kenapa seperti itu? Karena pendapatan yang semakin besar akan hmm, terhitung pajak progresif yang semakin tinggi. Makanya namanya progresif. ya. Karena progresif makin besar. Tapi Nah, sebenarnya kalau kita itu duduknya sebagai seorang investor di Indonesia, hmm, banyak sekali kemudahan dan kelonggaran loh. Apakah mungkin smart listeners juga tahu bahwa ternyata udah banyak yang namanya kelonggaran-kelonggaran relaksasi menjadi seorang investor hmm, terkait dengan pajak di Indonesia. Contoh, oke. kalau kita beli saham ya, kita kalau beli saham itu waktu beli itu kita sebenarnya nggak ada urusan ya. Hari ini ada namanya bea materai gitu ya. Tapi Hmm, ketika kita menjual, kita itu dikenakan pajak besarnya adalah 0,1%. hmm, hmm, Nah, banyak oke. orang yang protes ya. Ini saya rugi kalau beli beli saham kok tidak pernah dipikirin saya untung atau rugi, tapi langsung dikenakan 0,1% sih. Oke. Seperti itu. Nah, sebagian orang merasa hal itu merugikan. Aha, Kenapa? Untung dan rugi tetap kena 0,1%. hmm, Tapi kalau kita hitung-hitung nih dari awal adalah ketika kita mengalami keuntungan yang berlipat ganda. hmm, Berarti kan kalau kita hitung-hitungan untung rugi, berarti kan hasil dari selisih jual dan beli itu akan jadi pendapatan ya. ya. Coba kalau ternyata tiba-tiba hasil selisih untung jual jual dari beli sampai jual itu adalah 1 miliar katakan. Itu Hmm. kita sudah kena pajak progresif sampai pajak progresif yang level ketiga loh. Oh, oke, oke. Nah, jadi Hmm, ketika kita menjadi hitungannya adalah hitungan konvensional, maka aha, kita akan dihitung berapa pendapatan kita. Oke, kalau yang namanya pendapatan itu kan berarti bersih dong ya. Dari hmm, dagang hmm, kita bersih masukin sebagai PPh pribadi. hmm, Itu kita bilang kita jual beli barang bukan saham. Ya, hmm, kita akan lapor mandiri. Saya untung beli harga 100 juta, saya hmm, berhasil jual saham naik dengan multi bagger tuh bahasa orang jualan fundamental di kelas-kelas yang mana-mana tuh ngomongnya multi bagger hmm. 1,1 miliar. Ya udah profit saya 1 miliar. Itu tanpa sadar nggak ada pendapatan lain saja. Itu bayar pajaknya sudah kena progresif. Itu Oke. udah hampir seperempat, hampir sepertiga kali kita Yes. kena potong bayar pajak. Coba bandingkan dengan 0,1%. Jadi awareness pertama ya investor tuh banyak sekali relaksasi dan kemudahan dalam kita berinvestasi di Indonesia terkait dengan pajaknya loh. Oke, baik. Wah, ini penjabarannya dari Mas Ryan hari ini santun dan bijak sekali ya. Saya jadi Ini terharu. berdasarkan wallpaper. Oh gitu, ya dan kemeja yang digunakan juga ya. Mulai nggak santun. Kita break dulu Mas Ryan ya. Nah, nggak bayarnya ini perlu dikasih apostrop ya. Kita disclaimer dulu ya. Bukan berarti kita hari ini diajarkan oleh Mas Ryan untuk invest, tapi nggak usah bayar pajak. Nggak gitu ya. Ini sengaja kami sampaikan nih di awal biar tidak mispersepsi ya Mas Ryan. Nah, karena berat sekali nih memberikan edukasi seperti ini dan nanti ada salah persepsi di antaranya. Baik, Mas, boleh dilanjutkan dulu Mas tentang awareness yang pertama tadi Mas. Ya, tadi kita sudah berbicara mengenai manfaatnya ketika kita berinvestasi, katakanlah Ya, membeli saham saja. Ada oke. beberapa orang yang mungkin nggak senang karena rugi tetap kena pajaknya 0,1%. Nah, itu Nah, nanti ada kata kuncinya disebut hmm, sebagai pajak final ya. ya. Sedangkan ketika kita untung, kita lupa tuh kalau kita untungnya besar, maka itu menjadi sangat menguntungkan buat kita. Kalau Mhm, misalnya kita terkena pajaknya harus kita hitung secara jual beli barang biasa, itu mhm, kita akan terkena progresif yang akan merugikan kita. Coba aja dihitung deh. mhm, Misal deh sekarang kita hitungan sederhana kalau 1 miliar kena pajaknya ada 20% progresif, mhm, misal ya gitu ya. mhm, Maka mhm. kan kita harus bayar 200 juta. Ya. Terus kalau sekarang cuma kalau 1 miliar ya, 1,1 miliar dikaliin 0,1%. Hmm. Berarti hasilnya drop banyak kan. Jadi Betul. ketika kita berbicara yang namanya perhitungan pajak, sebenarnya kita ada hal yang menarik ketika kita berinvestasi di Indonesia. Mhm, Yaitu satu, tadi dari aspek saham ya. Nah, kalau misalnya benar-benar tidak kena pajak gitu ya, mhm. sebenarnya ada yang dibebaskan dari pajak, yaitu adalah reksadana. Nah, Sehingga kalau kita investasi pada reksadana, pada SPT tahunan itu, sebenarnya kita hanya mhm. cukup melaporkan posisi kepemilikan reksadana kita.
Oh, oke, oke. Jadi memang itu sudah dikecualikan dari perhitungan pajaknya lagi karena memang sudah ada elemennya di dalamnya gitu. Itu, Jadi sorry Mas, saya potong sedikit. Berarti reksadana itu sebenarnya bukan objek pajak ya kalau kalau disampaikan hal itu ya? enggak, kita cuma ini melaporkan saja. Jadi kita tinggal Ah, ketika kita itu sebagai membeli reksadana, terus kita mhm, kita kan berarti hanya melaporkan itu sebagai kategori harta ya. Sedangkan ketika kita menjual pada pelaporan SPT di tahun tersebut itu kita mhm, ketika ada timbul keuntungan atau mhm. juga kerugian itu masuk sebagai kategori penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ah, Berarti kita tanda kutip nggak bayar pajak dong. Pada ya, SPT kita dulu deh, jangan ngomongin bagaimana ya. nanti perhitungan pada NAB yang dihasilkan pada reksadana ya. Kita kan Oke, oke. bicaranya hari ini adalah bagaimana tidak bayar pajak dari sudut pandang kita. Ya. Tadi Mhm, yang pertama kita dapat relaksasi dengan investasi saham, mhm, karena dijual dalam gelondongan besar, mhm, kita diuntungkan. Kalau kita hitung langsung dapat untung 1 miliar, oke. ternyata itu kena pajak progresif dengan perhitungan Mhm, PTKP dan lain sebagainya. Kita nggak punya penghasilan apa-apa saja, tiba-tiba punya penjualan bersih atas suatu barang, bukan saham. Itu kita mhm. hitung udah kena pajak progresif, mungkin sudah harus bayar 25%. Oke, oke, dua oke. puluh lima persen dari keuntungan yang kita terima, lo bayangkan. Ya, ya, ya. Iya Mhm, kan? Nah, jadi sekarang di sesi kedua ini saya mau coba kasih tahu yang mungkin lebih vulgar lagi kalau memang benar kita tidak mau membayar pajak dalam sudut pandang yang tanda kutip ya, mhm, yaitu ketika kita membeli dana di Indonesia itu kan mhm, dua posisinya. Waktu kita beli mhm, tapi kita nggak jual, berarti mhm. itu hanya perlu dilaporkan aja sebagai penambahan harta. Oh, jadi sifatnya lebih ke menambahkan kekayaan ya, sebetulnya ya. Betul, betul. Karena kita kan seperti mengkonversi dari pendapatan kita yang lain kita belikan suatu barang. Setuju. Ya, Nah, ya. terus ketika dijual, kalau ada untung gimana? Nah, yang menariknya adalah mau untung mau rugi itu tidak akan menjadi suatu penghasilan yang terhitung sebagai pajak atau biasa disebut sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Mhm. Reksadana, unit link itu akan jadi seperti itu. Oke. Tapi ini harus tetap masuk ke SPT wajib pajak setiap tahun ya, Mas ya? Eh, betul kan posisinya gini kalau dia tidak berubah menjadi dia kan ketika kita harta ada misalnya Ah, masih dalam bentuk reksadana akan muncul sebagai reksadana. ya, Waktu ya. kita cairkan, nanti kita ganti dengan kas kan berarti ada di uang kita. Menjadi Oke, harta oke. juga. Atau Ah, nanti ah, dari misalnya dari reksadana, untung terus habis mhm. itu kita cairkan, lalu kita pindahkan lagi jadi deposito, maka secara otomatis kan deposito ada perhitungan sendiri tuh atas Betul. bunga yang Ya. diterima. Setuju, setuju. Ya, jadi ada ada sesuatu pasti sesuatu itu kan berubah. Mhm, Makanya kalau ada yang kemarin ada yang menarik waktu saya sempat membahas ini, ada yang protes gitu. mhm, Pak, kok saya itu udah kena 0,1%, mhm, lalu saya bikin PT gitu ya. Saya kan mhm, bikin PT itu kan kena pajak PPh tuh yang harus mhm, dibayar. mhm, mhm, UMKM kan kena tuh ya kalau di mhm, perusahaan. Masa mhm, kalau dividen saya kena lagi? Berarti saya kena double pajak dong. Nanti dulu, mhm. waktu kita perusahaan nih, kita dapat pendapatan perusahaan kan berarti yang menerima uang siapa? Bukan diri kita loh, tapi Perusahaan, perusahaan kan. perusahaan. Berarti kan itu jadi omset perusahaan. Mhm, Misalnya mhm. kalau omset perusahaan itu masih UMKM kan dia dapat relaksasi tuh dengan Ah, pajak UMKM 0,5%. betul. Berarti kan kena dong dari omset. Kalau Mhm. enggak kan kita akan memilih dengan labanya kan yang dihitung kan. Ya. Jadi kalau labanya itu kan sekarang 11% gitu kan. Nah, Oh, oke. ya ada ini karena ada aturan relaksasi pajak itu akibat pandemi kemarin itu loh. Mhm. Oh, jadi 11%. Oke. Betul. Nanti kita akan geser lagi nih. Loh, waktu jadi dividen, kok waktu dibayarkan ke si pemegang sahamnya, kok Mhm. kena pajak lagi? Loh, yang dipotong pajak kan atas si orangnya, bukan atas Pemiliknya. perusahaannya. Jadi Ah, nggak ada yang double di sini sebenarnya. ya, 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 ya. kalau mau menikmati hasil tapi nggak mau dijadiin kena pajak dividen ya sudah berarti tetap aja uangnya ada di dalam perusahaan. Jadi Mhm. laba ditahan. Kan bisa Ah, boleh aja, sah-sah aja kan gitu kan. paham, paham, paham. Ya, ya, ya. Ya, jadi sebenarnya ada namanya tax planning, silakan kita tentukan sendiri bahwa mau kita jadikan seperti apa, itu kita bisa kok. Bahwa ada banyak cara untuk membuat
pajak ini menjadi lebih apa ya, dibilang menyiasati ya boleh saja karena tax planning itu bukan suatu hal yang ilegal sebenarnya. Oke, oke. Itu kalau pajak tuh ilegal jelas Oh, nggak begitu. ngemplang, ya. Oke, Mas, sebentar. Kita perlu luruskan nih. Kalau misalnya reksadana itu tidak dikenakan pajak, berarti kan tetap harus ada angka yang dibayarkan ya kepada pemerintah ya. Ini apakah manajer investasi yang menanggung atau bagaimana? Secara nggak langsung. Kan sudah ada elemen-elemen di dalamnya ya dalam perhitungan nilai aktiva bersih. Ah, ah, Itu kan ah. berarti sudah dihitungkan oleh manajer investasi pada Oh, biaya-biaya yang ada di dalam pembentukan reksadana tersebut. ya, iya, iya, ya. Jadi sebenarnya gini, kita tuh harus sadar bagaimana cara pemerintah berpikir juga ya. Mhm. Wis, gila ya, gue hari ini benar-benar Gak apa-apa, suka saya dengan bawaan kayak begini, santun, bisa bijak. disayang Bu Sri Mulyani. Iya, amin. Didoakan nanti di aspria beliau ya. Aduh. Jadi Biar nggak ke begini, pantai terus masuk angin, tar. bukan ya kalau kita pikirkan ya dengan cermat sebenarnya investasi di negara kita tuh masih sangat minim loh. Coba ya kita ini Ya. berkaca. Di negara kita itu saham di negara kita tuh baru 844. Mungkin hari ini 845 saham. Mhm. 845 saham itu kalau dihitung secara total nilai valuasinya Mhm. berdasarkan lembar saham dikali harga sahamnya secara total itu diadu sama satu perusahaan di Amerika namanya Apple. Itu Mhm. belum nyampe separuhnya loh Mas Daryl. Ya, masih jauh ya. 845 versus satu saja masih kalah. Oleh Mhm. karena itu, perlunya digenjot untuk berbagai macam relaksasi dalam kepemilikan saham dan investasi-investasi di pasar modal. Itu sebenarnya salah satunya adalah memberikan kesadaran pada masyarakat adalah kalau kamu memang merasa tidak mau bayar pajak mahal, ini Mhm. tempat untuk tidak bayar pajak mahal. Bahkan boleh dibilang kamu bisa bisa cuan gede tapi tidak terkena pajak yang progresif. Kalau mau kasar itu mau ngomong gitu gitu. Mhm. Mhm. Jadi ya baru jawab dua loh, reksadana Ya. jelas bahwa itu tidak Mhm. termasuk objek pajak. Oke. Kalau yang namanya pada penjualan saham itu hanya PPh final 0,1%. Mhm. Berapapun untung dan ruginya, pokoknya tetap bayar 0,1%, tidak Mhm. akan kena lagi progresif. Berarti Oke. kan ini udah dua gitu, menjadi sesuatu yang ya bagus sekali lah kalau kita bisa paham hal ini. Artinya pasti semua orang yang hari ini nggak rela bayar pajak mungkin tiba-tiba jadi investasi saham kayak gitu kan. Iya, tapi jangan juga misalnya mentang-mentang dengan nggak bayar pajak ya sebenarnya terjun ke reksa ya nggak gitu juga ya Mas Ryan ya. Eh, enggak juga loh kalau Memungkinkan nggak kalau kira-kira? kalau menurut saya kenapa salah sih ketika kita membeli reksadana toh reksadana itu kan ada banyak ya bisa sesuai Benar. dengan kebutuhan investasi kita. Ada Mhm. reksadana saham untuk jangka panjang, reksadana pasar uang jangka Ya, pendek, reksadana pendapatan tetap. pendapatan tetap 1 sampai 3 tahun, Mhm. campuran 3 sampai 5 tahun, reksadana indeks sudut pandangnya seperti reksadana saham tapi untuk jangka panjang tapi mengikuti kinerja indeks loh. Semua Mhm. ini ada kendaraan yang bagus, nggak ada jeleknya gitu. Ah, betul, betul. Ya, apalagi bebas pajak tidak dikenakan, bukan bebas pajak, tidak menjadi objek pajak ya. Berarti kan Ini harus double hati-hati nih jelasinnya. double benefit gitu. Ya jangan Ya. sampai salah paham lah maksudnya. Oke, baik, baik. Memang kita cukup mempertimbangkan judul ini, Mas Ryan ya, cara investasi tapi nggak bayar pajak. Nah, ini sebenarnya tugas juga gitu loh untuk mengedukasi. Ada satu hal yang ternyata investasinya ini juga betul-betul tidak dikenakan pajak dalam artian secara langsung. Karena Ya, memang ya sebetulnya faktanya manajer investasi lah yang membayarkan pajak khususnya untuk reksadana. Karena reksadana ini sejatinya bukan objek pajak ya, Mas Ryan ya. ya, ya, Oke, Mas, kita break dulu. Ini semakin seru bahasannya. ya, Adakah ya. pilihan-pilihan lain dari investasi yang mungkin nggak bayar pajak dalam tanda petik, atau paling tidak secara tidak langsung bukan kitalah selaku investor yang membayar pajaknya. Nanti Mas Ryan akan memberikan penjabarannya dan bagaimana bisa terlibat di dunia investasi itu. Baik, Mas Ryan, setelah satu opsi yang mungkin bisa dalam tanda petik juga ya menyelamatkan kita dari membayar pajak ya, karena memang nggak perlu pakai bayar pajaknya, yaitu tentang reksadana. Apa edukasi lainnya mungkin yang bisa jadi sebuah pilihan Mas dan bagaimana cara meningkatkan awareness-nya? Iya, jadi poin yang selanjutnya tuh sebenarnya datang dari beberapa hal yang memberikan fixed income ya. Oke. Jadi contohnya nih, tahu nggak bahwa seperti yang namanya deposito, lalu juga bicara mengenai eh, obligasi retail negara, ya. Bahkan juga mungkin yang lebih nggak terkenal, tadi saya sempat join untuk launching pada produk barunya, yaitu adalah EBA, efek beragun efek ya, EBA SP ya, efek beragun aset Mhm. surat partisipan. Itu kita sebenarnya mendapatkan boleh dibilang potongan
cepat PPh berbentuk final. Hmm, Lah, tadi katanya nggak bayar pajak. Nah, iya, kita tidak perlu lagi berpikir mengenai progresifnya ketika dipotong di sana. hmm, 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 Jadi kalau misal contoh ya, ketika kita punya deposito gitu ya, mungkin memang terasa besar potongannya, 20% gitu ya. Nah, itu ketika kita dipotong dengan satuan tertentu sehingga kalau kita hitung-hitung dari kita yang progresif, malah jadi lebih hemat loh. hmm, Jadi oke. ketika kita bisa mendapatkan potongan seperti itu, bahkan kayak kita obligasi retail, itu Mhm, kita kan potongannya lebih kecil lagi daripada PPh yang dikenakan pada deposito. Berarti mhm, kan sebenarnya apa sih pesan yang mau disampaikan sih dari berbagai macam relaksasi ini? Ya diminta untuk masyarakatnya itu cenderung untuk bisa berinvestasi. Cuma mhm, kadang-kadang masyarakat kita itu masih pedulinya adalah return, return, dan return mhm, kan mhm, bicara mengenai yang namanya kemudahan dan juga relaksasi dari pajak-pajak yang diberikan. Jadi ya, belum 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 sampai terlalu banyak yang bicara retail ya. ya, Tapi kenapa tidak begitu banyak dibicarakan oleh retail mengenai pajak? Karena ketidakpedulian akibat potongan pajaknya kecil sehingga dianggap bukan insentif di sana. Tapi oke. kalau orang yang sudah punya uang besar, udah punya uang besar dan uang banyak, oh itu perhitungan ini menjadi sangat sensitif. Mhm, Ya mhm, dong, coba bayangkan aja ya, kalau kita dapat selisih potong 5%. Itu coba lihat deh yang namanya orang-orang kenapa mau melakukan TBK perusahaannya. mhm, mhm, Itu coba kalau hitung keuntungannya sampai 100 miliar. Itu mhm, akan mulai terasa ketika TBK dia mendapatkan insentif dan dalam tanda kutip di potongan dari perhitungan pajaknya. mhm, Jadi selanjutnya juga yang selain dari PPh yang diterapkan kepada deposito, itu juga kita bisa melihat yang paling baru nih, yaitu kripto. oke. Perhitungan kripto itu jadi seperti perhitungan saham. Ini lebih boleh dibilang justru malah jadi sesuatu yang menarik ya di Indonesia ya. Mhm, Dan aturan ini diberlakukan tahun lalu juga gitu, ketika masih tidak terlalu apa ya, boleh dibilang bukan terlalu tidak terlalu welcome ya, masih menjadi suatu pro kontra mengenai seperti apa kripto ini diperlakukan di Indonesia. ya, Ternyata pajaknya sudah diatur dengan lebih baik. Ada mhm, orang yang bilang begini, nada nyinyirnya mengatakan, ini barangnya tidak jelas mau diatur bagaimana. Pajaknya diterima. Kalau saya malah terbalik, saya melihat bahwa ini menjadi bagus buat kita. Kenapa? Karena coba banyak orang yang dari tahun 2018 2019 itu jadi kaya dari kripto loh. mhm, Itu kalau sampai dihitung belinya di 10 juta, hari ini jadi 500 juta. Waduh, itu bayar pajaknya tuh bingung tuh karena mhm, jadi besar sekali. Dengannya pajak final juga yaitu 0,1% seperti membeli saham, maka boleh dibilang kripto itu derajatnya jadi sama dengan kita melakukan transaksi saham. oke. Menjadi lebih jelas tanpa Anda perlu khawatir bahwa ini tidak akan berlarut-larut dan menyebabkan ketika nanti untung, ya syukur Mhm, untung. Kalau rugi ya tetap itu adalah risiko yang kita terima dalam setiap investasi. Ini mhm, jadi jelas buat kita kalau kita berefort untuk berinvestasi di tempat tersebut. Jadi eh, ya boleh dibilang sebenarnya semua instrumen investasi yang ada gitu pada hari ini itu boleh dibilang kita nggak repot kok hitung pajaknya lagi dan mungkin bahkan mhm, ada yang dibebaskan pajak kan seperti bukan termasuk objek ya, pajak kan seperti reksadana seperti itu ya dan ya, unit ya, ya. ya kira-kira seperti itu Mas Daryl. Oke, Mas Ryan, ini kan kita menjadi sebuah media penyampai ya sebetulnya untuk memberikan edukasi ya. Tapi kalau misalnya mungkin publik yang sampai dengan saat ini masih atau smart listeners yang sampai dengan saat ini masih bingung gitu loh, emang ada ya yang nggak bayar pajak? Nah, kemana kira-kira mereka bisa mendapatkan edukasi fullnya, Mas Ryan? Usulan Mas Ryan apakah memang harus mengikuti seminar kah, webinar kah, atau buka website kah? Seperti apa bentuk edukasinya, Mas Ryan? Iya, kalau beberapa tahun terakhir ini sebenarnya pajak di negara kita ini udah jauh lebih friendly lah ya. Boleh Ya. dibilang lihat aja tuh Instagramnya, Twitternya udah gaul-gaul banget gitu ya. Bahasanya mungkin lebih mudah dari bahasa saya gitu karena Mhm, memang banyak sekali orang anak muda yang hari ini jadi pegawai di tempat pajak sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya sudah sangat bahasa zaman now mhm, gitu. Terus kalau kita bilang, ah ngapain sih saya mesti care pajak mah belakangan aja lah orang kita ini masih belum cukup gitu ya. ya. Sebenarnya kita juga dengan kejadian kemarin cukup rame di sosial media ya kita Mhm, sama-sama mengikuti gitu ya. Itu membuat kita tiba-tiba bilang gini, oh kalau kayak gitu saya nggak mau bayar pajak lah.
Kenapa ya kalau kayak gitu kan saya jadi ngerasa pajak saya disalahgunakan. Loh, kok kita tidak perlu menghakimi orang lain. Kenapa? Karena secara undang-undang sudah jelas tidak bayar pajak itu kita itu hukumnya pidana. Ya. Biarkan kita tetap berurusan dengan urusan kita. Kalau terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan itu udah bukan kita juga. Mhm. Itu urusan dosanya orang lain. Ngapain kita harus jadi Oh, ikut-ikutan jadi salah? ya, Jadi ya. sebenarnya awareness ini sudah ada di mana-mana, di tempat Mhm. di tempat Dirjen Pajak sudah ada, Mhm. lalu juga bisa tanya konsultan. Mhm. Masalahnya adalah niat atau tidak. Mungkin Mhm. sebagian agak bingung ya untuk bisa memahami mengenai pajak. Tapi sekarang itu kan sudah ada sudah bentuknya online nih. Kalau Mhm. dulu itu kan isi slip SPT itu kan kertas ya. Mana kita bisa tahu kita salah mau bener. Betul, Ya betul. kan salah coret juga tetap dikirim, tetap beres. Tapi kan ketika kita melalui sistem, kita kan tahu dong kalau ada yang belum lengkap, waktu mau diisi ada keterangannya. Ya coba untuk mulai memahami gitu. Dan di sekitar saya juga saya selalu encourage ya, jangan ngisi ngasal. Kalau isi asal nanti ada masalah di kemudian hari. Hidup ini kan kita tidak pernah tahu ya. Kan kita ceritanya terjadi audit lah. Ya. Pembuktian terbaliknya bingung, jangan ngisinya terlalu sembrono tanpa mau tahu, pokoknya asal nggak bayar. Loh kalau mesti bayar ya bayar, kalau mesti nggak bayar ya silahkan nggak bayar kan gitu. Ya, baik, baik. Mas, kita sambung ke WhatsApp dulu ya, Mas ya. Ini ada Oh satu ada pertanyaan. WhatsApp, ya boleh. Ini dari Ibu Fitria. Selamat malam, Mas Ryan dan juga Mas Daril. Ini pertanyaannya, tarif PPN naik jadi 11%, Mas. Apakah reksadana juga kena PPN? Maaf, saya baru bergabung. Ya, sebenarnya dalam perhitungan-perhitungan yang ada di tempat kita sudah tidak dikenakan lagi gitu ya. Tapi Oke. kalau misalnya berbicara mengenai yang jelas ada itu kan seperti ketika kita melakukan transaksi saham seperti itu Mhm. kan juga kena gitu ya. Mhm. Dan sedangkan kalau kita bicara mengenai dasar perhitungan ya, kalau saya kembali merujuk kepada hitungan dasar perumusannya, Mhm. reksadana itu tidak termasuk objek pajak. Di situ jadi Mhm. disebutkan gitu. Jadi dia itu dikecualikan eh, sebagai objek pajak gitu ya. Nah, jadi berarti ini boleh dibilang sepertinya tidak ya kalau menurut saya. Mhm. Karena kan Oke. tidak terasa tiba-tiba pelaporan NAB-nya berkurang drastis gitu kan. Mhm. Mhm. Jadi menurut saya itu tidak. Tapi kalau untuk biaya-biaya yang lain itu memang sudah ada di dalam di dalam elemen pembentukan nilai aktiva bersih. Aktif aja, Silakan Mas. buka dari prospektus yang diberikan seperti itu. Oke. Oke. Mas, sorry, tadi melengkapi informasi yang disampaikan Mas Ryan, kalau untuk pajak investasi saham itu berapa persen, Mas? Dan kalau untuk investasi obligasi berapa persen? Oh, investasi saham itu Heeh. kalau kena pajak jual kan 0,1% dari 0,1, harga oke. yang berapapun dijual. Oke. Lalu kalau dari dividen itu kan 20%. Tapi kan Aha. kalau tidak salah itu ada aturan yang baru dari aturan yang terakhir itu. Mhm. Tapi ini lebih kepada ini ya, lebih kepada diinvestasi ke dalam negeri, maka Mhm. kepada surat berharga, maka itu tidak termasuk objek pajak. Tapi ketika Mhm. kalau kita tidak menginvestasikan lagi baru terkena 10% seperti itu. Mhm. Lalu Mhm. ada juga ketika kita melakukan investasi obligasi retail, itu kan juga Mhm. terkena relaksasi Iya, kan iya, iya. 10% seperti itu. Mhm. Mhm. Kalau saya sendiri untuk pajak royalti itu kena 15%. Ini yang tidak terkena relaksasi nih, tetap kena Oke. 15%. Mhm. Dulu Mhm. saya bersungut-sungut ketika kena 15%. Mhm. Tapi seiring dengan waktu royaltinya itu dalam perhitungan tertentu, saya Mhm. hitung lagi, saya lebih baik kena 15% daripada saya kena pajak progresif. Ah, iya Seperti iyalah itu. perusahaannya kan juga banyak ya. Ada perusahaan mobil sport, batik. Bukan, itu beda, itu Oh beda ya. perusahaan. Kalau ini kan Iya. royalti atas ini ya, misalnya penjualan buku gitu. Itu kena, Oh, itu kenanya 15% itu pajaknya. itu kan kecil kan, receh-receh lah itu. Ya tergantung berapa. Yang bukan saya Ya ngasih tahu enggak. orang Ya, lain. orang di sebelah kiri saya, orang sebelah Ah, kanan saya di YouTube ya. siap. Oke, Mas itu udah mulai hujan rintik-rintik, kita break dulu ya. Kalau mau pindah ruangan juga nggak apa-apa, biar nggak basah. Jadi outdoor ya. So, Mas, apa yang perlu kita ketahui lagi, Mas, tentang judul kita hari ini agar pembahasannya bisa lebih komprehensif tentang cara investasi tapi nggak bayar pajak, Mas? Silakan. Ya, saya juga bukan orang yang terlalu expert pada hal ini ya. Tapi sekurang-kurangnya kita itu tahulah bahwa ini adalah hal-hal yang memang
ketika nanti menjadi besar, pastinya kita semua tuh ingin pendapatan kita makin hari makin banyak, makin Setuju. besar. Amin, seperti itu ya. Amin. Jangan menjadi masalah di kemudian hari. Mhm. Ada beberapa teman-teman saya itu yang tidak terlalu care terhadap pelaporan-pelaporan dan lain sebagainya, ya. Kolom harta kosong terus. Nah, Mhm. pada dia mau tidak tidak lupa bahwa dia mungkin tiba-tiba membeli properti, ya. Mhm. Mhm. Ketika membeli properti itu muncul dong, ya, menjadi dia kan itu kan pasti kita ada pembayaran pajak lah ya, boleh dibilang pasti akan pajak PBB-nya gitu kan. Nah itu tersinkronisasi kan dengan PT pribadinya. Di Mhm. situ jadi pertanyaan yang aneh, kok kamu dengan pendapatan yang sangat kecil tapi kok bisa membeli properti sekian, misalnya sekian Mhm. miliar. Karena dihitung secara matematis kalau misalnya pendapatan 10 juta saja dikalikan 12, 120, dikali 10, 1,2 miliar, Mhm. umurnya baru 30, lalu tiba-tiba ada ada properti 2,5 miliar, Mhm. gimana cara menggenapinya? Ya, ya. Nah, itu kan nanti akhirnya jadi masalah tuh. Oh, tidak bisa menjelaskan, maka akan muncul sebagai dianggap selama ini tidak melaporkan. Hmm. Ketika tidak melaporkan itu akan kena denda. Mhm. Mhm. Dendanya kalau saya tidak salah itu kenanya bisa 2 atau 3 kali lipat ya dari Oh. yang seharusnya. Nah, itu kan akhirnya jadi bingung sendiri ya. Mhm. Makanya Mhm. kemarin teman-teman saya pada waktu lalu beberapa kali tax amnesty ya gitu ya, pengampunan pajak itu berusaha untuk mengingat-ingat apa yang lupa dia laporkan. Kerjaan Apa lagi ya? ya. Saya belum belum laporkan yang ini, dilaporkan. Tujuannya apa? Agar ya kalau just in case ada lupa ya, ya lupa tetap aja jadi dianggap kurang bayar ya. Dan itu Ya, betul. terdefinisi mulai kapan nggak cocoknya. Dan itu udah tinggal dihitung menahun. Ah. Kita jadi masalah gitu. Nah, paling di poin terakhir sebelum kita hari ini akhiri, ya Mhm. tetap saja kita harus sadar ada yang namanya PPh final dan non final. Oke. Kayak ketika tadi kita bicara 0,1% dari dari dividen, dividen bukan 0,1 ya, tapi dari penjualan saham, lalu Mhm. penjualan kripto, lalu juga ada kayak tadi tuh kita bilang mengenai dividen dari lalu juga dari bunga Mhm. deposito gitu ya. Itu Mhm. berarti termasuk final. Oke. Pokok besar seperti apapun ya sudah itu adalah nilai yang akan dikenakan gitu kan. Tapi ada juga yang non final. Nah, contoh Mhm. yang sederhana itu yang sering terjadi kalau seperti saya itu kan ada dihitung sebagai jasa, tapi ini lebih kepada Oke. perusahaan ya. Ketika kita dipotongkan dari pihak lain pada jasa gitu ya, Mhm. itu akan menjadi kredit tuh untuk kita hitung Mhm. pada pajak kita. Jadi misalnya pada perhitungan yang sudah dipotongkan adalah 2 juta gitu ya. Mhm. Ternyata pajak yang harus saya bayarkan 8 juta. Ya berarti saya diselisihkan. Saya tinggal bayar 6 juta lagi karena sudah ada yang motongin pajak untuk saya 2 juta. Maka itu disebut Mhm. ya, final seperti itu. Nah, ya tidak perlu terlalu tahu-tahu banget lah. Tapi garis besarnya kita tahu dan dengan kita nggak tahu-tahu banget artinya kita mau peduli. Dengan kita mau peduli itu membuat kita punya tanggung jawab. Ketika kita tanggung jawab ya berarti kita akan berusaha untuk memikirkan bagaimana ini agar bisa dilaporkan dengan baik dan benar. Mhm. Ya nanti tinggal kita harus berbicara pada ahlinya, lalu kita memilih konsultan pajak, itu sih nggak masalah. Tapi tetap aja jangan nggak tahu karena pada akhirnya kan masa selama ini rugi banget dong. Masa kita nggak tahu bahwa investasi di negara kita seperti membeli surat berharga itu ternyata quote unquote bisa hampir gratis kali 0,1% gitu kan. Kecil Mhm. sekali lah. Coba aja dihitung gitu. Itu mau Mhm. mau nyari di mana dapat kalau untung miliaran tapi cuma bayar 0,1% dari hasil penjualan, mau nyari di mana kayak begitu gitu kan. Oke. Jadi kan kita selama ini mungkin bisa penting ya dari hal itu. Mhm. Oke, baik. Ya, ini kalem banget ya kayaknya jadi Oh, kurang nggak apa-apa, bagus dong. Beatnya kayak begini, jadi apa ambience-nya tuh formal gitu loh. ya, Karena ini tergantung tema juga sih, Mas Rian ya. tergantung Ini tema. ada, Kalau ini ada satu not. investasi panas. Kalau bicara mengenai kenapa nggak investasi panas. Iya, itu udah ajaran itu namanya. Mas, ini pertanyaan dari 0821 1111 67 sekian sekian. Mas Ryan, kalau untuk
Oh, investor yang berdomisili di luar negeri. Bentuk pengaturan pajaknya bagaimana Mas ya? Apakah di luar negeri juga bayar pajak dan di Indonesia juga kena atau justru atau salah satu saja di antaranya? Kita di luar negeri mungkin maksudnya gini kali ya, kita orang Indonesia berinvestasi di saham di Amerika gitu kali ya. Mungkin ya investornya Berarti ada kan di luar negeri. kita ada mengakui tuh kita sebagai alien residen. Nah, di sana nama bahasanya gitu tuh, Apa, sorry Mas? alien residen Oh, oke oke. gitu. Jadi kita tidak sebagai warga di sana, maka kita tidak mengikuti aturan di sana, maka Mhm. secara otomatis ya itu jadi pajaknya secara normal akan kita bayar di Oh, di sini. Indonesia berarti ya? Iya, jadi itu jadi masuknya sebagai progresif di sini. Mhm. Makanya kalau ada orang yang investasi di luar negeri juga kemarin kan harus diakui investasi yang masih sifatnya penempatan. Nanti Mhm. tinggal Mhm. dipilih mau investasinya tetap di luar bayar bayar untuk tax amnesty sekian atau diakui dan dibawa ke Indonesia. Kan begitu tuh kemarin tuh Ya, ya, ya. zaman tax amnesty. Ya, Mhm. karena mekanisme itu tidak setahu saya ya gitu ya. Itu kita belum ada. Kita masih sifatnya adalah ya sudah kalau di luar sana ya kita tetap waktu bawa balik ke dalam ya harus ada perhitungannya tuh kita investasi berapa, kita Mhm. dapat untung berapa ya kita hitung sebagai pajak penghasilan biasa. Penghasilan. Oh, oh, masuknya ke pajak penghasilan biasa berarti ya? Anggap aja saya pergi kirim uang 10 juta, pulang tiba-tiba 100 juta, ya berarti kan 90 juta profitnya. Ya, ya. Berarti 90 juta ya hitung penghasilannya berapa. Dari situ pajak Oh, penghasilannya, jadi penghasilannya hitung yang progresif. oh kena Itu yang poin progresif. itu correct me if I'm wrong. Tapi selama ini ketika prosesnya ada luar negeri, maka penghitungannya mandiri saya terapkan seperti itu. Oke, baik, baik. Ini kita tinggal 5 menit tersisa dari apa yang disampaikan agar bisa lebih mengkerucut dan juga jelas ya bahasannya. Karena jangan sampai lagi-lagi ketika orang baca judulnya yang kami tayangkan di kanal YouTube, mereka sudah punya satu perspektif yang negatif ya Mas ya. Kan judulnya kan cara investasi tapi nggak bayar pajak. Boleh Mas kita resume sekaligus mungkin poin-poin tadi kita review lagi Mas agar penguatan dari konten ini juga lebih bagus. Silakan Mas Ryan. Ya, jadi seperti yang tadi kita sudah bahas ya, terasa sekali bahwa saya ini investor dalam negeri lah. Boleh dibilang banyak investasi-investasi yang dilakukan dalam negeri, apalagi di pasar modal. Kenapa? Karena banyak sekali kemudahan dan relaksasi. Dan juga memang secara alaminya memang didorong masyarakat Indonesia itu untuk menjadi investor pasar modal dan instrumen investasi yang ada di Indonesia. Mm-mm, Makanya sampai hari ini yang namanya reksadana tidak termasuk objek pajak. mm-mm, Makanya juga yang namanya saham 0,1% saja. Makanya juga ketika kita berbicara mengenai obligasi retail negara, kita dapat insentif dari pajaknya juga. Jadi mm-mm. memang ini adalah suatu kendaraan-kendaraan yang memang dibuat agar kita itu tidak diberatkan, justru malah bahkan masa sudah ikut berinvestasi bagi negara, membantu untuk Ya. dampak COVID, untuk pembangunan ini, masa kita malah dibebankan atas pajaknya itu balik lagi negara yang bayarin, pajaknya dibayarin lagi balik ke negara, Mm. dipotong besar juga kan berarti mungkin jadi unfair ya gitu. Tapi Betul. itulah skema yang menarik. Jadi jadilah orang yang mulai sadar mengenai pajak. Kenapa? Karena berdasarkan riset bahwa ketika Anda sudah mulai sadar mengenai pajak, tidak perlu ahli ya. Saya bisa katakan sekali lagi, tidak perlu ahli itu berarti tingkat kemapanan Anda sebenarnya tengah mengalami peningkatan. Tapi ketika Anda tidak sadar mengenai pajak, memang ternyata tingkat kemapanan Anda masih kurang. Bisa bisa secara katakan seperti itu ya. Ya jelas lah. Aduh makan aja susah, masa mau ngomong lapor pajak ya berarti kan ini sifatnya masih pendapatan yang tidak kena pajak ya, penghasilan yang tidak Oke, kena pajak ya sudah PTKB ya. berarti memang secara alaminya nggak perlu pikir-pikir Ya, mengenai pajak, pajaknya pasti nihil gitu kan. ya, Ya ya. kira-kira seperti itu. Oke, sebenarnya nyindir halus juga gitu ya, walaupun Hari pada ini intinya, santun tapi nyerang. iya, pada intinya ya begitu gitu lah. Kita harus lebih cermat untuk memperbanyak income, jangan lupa berinvestasi karena ada kebijakan-kebijakan lain yang juga pemerintah dukung untuk hal itu. Ya paling tidak esensi positifnya hari ini adalah yuk investasi, pajaknya juga nggak terlalu besar kok, tapi ya bagaimanapun juga Malahan masih nggak bayar. Ya, kenapa? malahan kan nggak bayar kalau Malahan nggak bayar tuh. Jadi silakan. Nah, Mas ada nggak buku-buku investasi yang mungkin bisa disampaikan untuk bisa lebih memperluas edukasi tentang investasi ini? waduh kalau sebagai penulis buku 23 judul buku di Indonesia ya kan bicara Hmm, mengenai reksadana silahkan cari buku Ryan Filbert mengenai reksadana, mengenai Oke. investasi saham, investasi kripto. Hampir semuanya lah kita menulis dan coba untuk berbagi buat Indonesia.
Wih, baiklah. Jangan lupa sponsor juga nanti di Instagramnya tentang apa perusahaan mobil sport yang baru ya. Nanti kita Apa? dulu ya. Karena kemarin batik, Oh, sekarang batik kan juga kan sport. belum. Buku Ulang apalagi? alik tuh, pergi ke luar angkasa. Mas Ayan, thank you edukasinya malam hari ini.